Pemirsa, Anda masih di kabar utama pagi. Diminta mengganti meja dan kursi oleh kepala sekolah, orang tua siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Pasir Tangkil, Kabupaten Lebak, Banten, rela berjalan kaki sejauh 200 meter dengan membawa meja dan kursi ke sekolah anaknya. Beginilah salah satu orang tua siswa SD Negeri 2 Pasir Tangkil yang berada di Kampung Kolelet, Impres, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Pandeglang, Banten, rela membawa meja dan kursi sejauh 200 meter dengan berjalan kaki untuk anaknya belajar di sekolah. Hal tersebut dia lakukan karena kepala sekolah menegur melalui pesan singkat bahwa meja dan kursi yang ditempati anaknya di kelas 4 sekolah dasar rusak. Meja kursi karena disuruh mengganti sama kepala sekolah karena di grup kelas dia mengirim pesan kalau dinasihatin nggak bisa, terus suruh mengganti nggak mau, kata aku nggak ngerespon awalnya, aku perhatikan aja di grup ini ya, terus kata temannya Afi, orang tuanya, mejanya Afi yang rusak mah, katanya gitu. Terus aku tanya ke anaknya, emang Afi yang ngerusak? Enggak mah, itu mah udah rusak dari kelas terdahulu. Sementara itu, wali kelas murid Johar Nesa membenarkan bahwa kondisi kursi dan meja di kelas memprihatinkan. Tetapi ia tidak tahu jika ada pesan dari kepala sekolah untuk membawa perlengkapan belajar dari rumah. Itu yang cuman anakku suka goyang-goyang kursi, terus meja digoyang-goyang gitu ya, terus rusak ininya sebelah gitu ya, ininya nih kakinya baru ketahuan kenapa itu kursi meja itu pada rusak anak-anak, karena kalian digoyang-goyang ya bukan suka dipukul-pukul gitu dari anak itunya yang suka rusaknya, bukan wali kelas. Saya cuma melihatkan aja. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pasir Tangkil belum berkomentar perihal anjuran orang tua membawa meja dan kursi sendiri tersebut. Dari Lebak, Banten, Andri Sopian, TV One, mengabarkan. Pemirsa, di Lebak, Banten, orang tua murid dikabarkan harus mengganti meja dan kursi sekolah yang rusak. Bagaimana hal itu bisa terjadi dan seperti apa prosedur penggantian perlengkapan dan peralatan sekolah yang rusak? Kami sudah bersama dengan orang tua murid, ada Ibu Arta Grace Monika dan juga Bupati Lebak Muhammad Hasbi Ashidiki Jayabaya. Saya akan ke Ibu Grace Monika terlebih dahulu. Ibu Grace, apakah betul ini Bu? Ibu sempat diminta mengganti meja dan juga kursi yang rusak di sekolah anak Ibu? Iya Bu. Awalnya ada pesan lewat grup sekelas ya. Terus dia mengirimkan meja yang kakinya itu sudah patah, terus dibilang katanya dinasihatin nggak bisa, terus suruh mengganti nggak mau. Awalnya saya nggak ngerespon karena saya perhatiin dulu, lalu orang tua teman anak saya bilang yang rusak itu meja Afi, anak saya. Terus kata anak saya, Mama itu mah meja yang terdahulu dari kelas terdahulu, emang udah ada reot gitu kan. Iya, Afikah yang ngerusakin enggak mah gitu. Ya udah saya bilang kalau mau diganti saya ganti Bu, kata saya. Terus saya beli Siapa di yang online gitu kan. Ibu mengganti Bu? Itu meja. Arahan Ya? dari siapa? Ibu itu harus mengganti meja dan kursi, arahan dari siapa itu Bu? Oh, dari ibu kepala sekolah berupa pesan chat di grup kelas 4. Mungkin Ibu bisa membacakan Bu bagaimana chat dari kepala ada. sekolah yang Ibu maksud? Jadi bermula dari grup WA kelas ya Bu ya? Iya. Oke. Bagaimana Ya. bunyi WhatsApp-nya Bu? Pesan singkatnya. Iya. Ya, pokoknya nih ya, saya prihatin tempat duduk ini. Sekolah ingin terbaik buat siswanya, tapi untuk merawatnya susah. Ini kemana penyangga meja, cuman ada sebelah.
entah harus bagaimana menasehatinya, suruh mengganti nggak mau, tuh kan. Oke. Terus saya, ya. Sebenarnya pesan itu ditujukan untuk siapa, Bu? Apakah hanya ibu saja sebagai orang tua murid atau orang tua murid lainnya? Jadi begini, Bu, ini kan berupa chat di grup ya. Terus yang jadinya saya merasa bertanggung jawab karena karena rusak. Terus ada omongan suruh mengganti. Terus saya mengganti dengan beli di online. Lalu kepaguyuban yang lain yang berisi ibu-ibu yang lain ingin bantu patungan, Bu, untuk membelikan meja. Terus kata saya nggak usah dibeli patungan karena saya juga nggak enak gitu kan ya, Bu, karena lagi zaman kayak begini gitu kan. Lalu ibu membeli Ya. meja dan kursi itu satu pasang harganya sampai berapa, Bu? Sampai 400.000, tapi alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, Ibu Bupati Lebak langsung datang ke rumah, sigap menanggapi perihal tersebut dan sudah mengganti uang yang saya keluarkan untuk membeli meja kursi tersebut. Saya berterima kasih banyak kepada Bapak Bupati Hasbi Lebak sudah merespon dengan baik. Bu Grace, tapi Ibu sempat bertanya ke anak Ibu, apakah betul anak Ibu itu merusak meja dan juga kursi yang ada di kelasnya, Bu? Iya, sudah menanyakan. Jadi perihal meja sama kursi ini ya namanya anak-anak ya, Bu ya. Maksudnya meskipun meja kursi dirusak itu kan dari dulu juga saya pernah sekolah gitu. Baru kali ini ada kejadian seperti ini, meminta suruh mengganti. Sedangkan anak-anak yang namanya anak-anak mungkin dia suka naik bangku, meja, suka kemana-mana gitu lah, Bu. Suka naik ke sana ke sini gitu kan. Jadi saya menanyakan apakah ada aturannya harus mengganti meja dan kursi gitu. Oke, baik. Ibu Grace, saya akan beralih ke Pak Bupati nih, Pak Hasbi. Pak Hasbi, ini ada orang tua murid yang disuruh menggantikan meja dan juga kursi yang rusak. Apakah memang kewajiban orang tua murid ini harus menggantikannya, Pak Hasbi? Tidak ada. Jadi pertama, saya atas nama Bupati, pemerintah daerah Kabupaten Lebak dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak memohon maaf kepada Ibu Arta dan juga keluarga, kepada Pak Denny sebagai ayahnya Afi, bahwa tidak boleh dibebankan penggantian peralatan-peralatan sekolah oleh orang tua murid karena kita setiap satuan pendidikan di seluruh Indonesia sudah mendapatkan dana BOS. Artinya biaya operasional satuan pendidikan, yang mana di tahun ini saja diterima se-Kabupaten Lebak untuk SD itu 126.322.000.000, yang mana 189 jutanya itu sudah diserap oleh SDN 02 Pasir Tangkil sebanyak 50% dari 189 juta. Jadi saya pribadi atas nama pemerintah daerah memohon maaf, dan saya berjanji di bawah kepemimpinan saya hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Memang yang perlu menjadi koreksi, saya sudah langsung menegur kepala sekolah bahwa bila ingin menasehati tidak perlu lewat grup. Artinya bisa dipanggil, bisa komunikasi empat mata, supaya yang saya hindari ini adalah jangan sampai Afi ini kehilangan semangat untuk sekolah. Itu yang saya takutkan, sehingga saya langsung mampir atau silaturahmi ke rumahnya Ibu Arfa dan Pak Denny sebagai orang tuanya Afi. Itu artinya pihak sekolah melakukan pelanggaran dong, Pak, jika betul ini meminta ke orang tua murid ini untuk mengganti meja dan juga kursi yang ada di sekolah.
Bagaimana kemudian sanksi terhadap pihak sekolah, Pak Hasbi? Sanksinya sudah kita laksanakan adalah peneguran, sehingga ke depan ini tidak boleh ada lagi terjadi hal seperti ini. Karena seperti kita ketahui bahwa seluruh sekolah baik SD maupun SMP sudah mendapatkan dana BOS, biaya operasional sekolah. Tentu kita akan berikan sanksi kepada kepala sekolah berupa teguran supaya memperbaiki kinerjanya. Saya atas nama pemerintah daerah, atas nama Bupati, atas nama Dinas Pendidikan, atas nama SDN 02 Pasir Tangkil, memohon maaf pada Ibu Arta dan Pak Denny. Jadi saya tidak memilih untuk menyalahkan salah satu pihak, tapi ayo kita semua memperbaiki diri. Itu yang saya harapkan. Kemudian Pak Bupati, apakah teguran itu saja cukup Pak? Berarti ini kan artinya dananya sebenarnya ada untuk melakukan pergantian meja dan juga kursi di sekolah. Betul, dananya ada. Nah kemudian bagaimana Pak? Apakah kedepannya akan ada evaluasi mungkin penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah Pak? Jelas harus dievaluasi karena ini anggaran yang diturunkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk biaya operasional satuan pendidikan ini bukan angka yang kecil, artinya pemanfaatannya pun harus optimal. Jangan sampai ketika terjadi hal-hal seperti ini, kita harusnya mewajari. Afi ini usianya mungkin baru 10 tahun, kelas 4 SD, sedang aktif-aktifnya. Bahkan saya pun mengakui ketika saya SD, SMP, kadang-kadang kita naik meja. Jadi jangan sampai tuh karena bercanda, lalu peralatan sekolah rusak, dibebankan kepada orang tua murid. Nah ini yang perlu dikaji dan dievaluasi oleh saya sebagai kepala daerah, dan kita akan melakukan teguran dan sanksi yang tegas kepada kepala sekolah SDN 02 Pasir Tangkil. Insya Allah saya rasa secara kekeluargaan ini sudah selesai. Tapi ini sudah menjadi berita dan saya berharap kita semua melakukan perbaikan. Ibu Arta pun kemarin saya sudah ketemu di rumahnya, bersilaturahmi, meminta saya untuk disampaikan langsung kepada Afi, jangan sampai kehilangan semangat sekolah, semangat belajar, karena kita pengen mewujudkan Indonesia emas melalui generasi SDM yang unggul. Kalau seandainya terjadi, saya sudah sampaikan kepada orang tua murid, misalnya aduh udah malu bersekolah di sekolah itu, Bupati siap mengakomodir untuk pindah ke sekolah lain yang dekat dari pihak rumah. sekolah sudah Karena itu kan diberikan sanksi ya Pak lebih ya? 200 meter dari rumah ke sekolahnya. Baik, pihak sekolah sudah diberikan sanksi berupa teguran dan semoga hal seperti ini tidak terjadi di kemudian hari. Terima kasih Pak Bupati Lebak Banten sudah bergabung bersama dengan kami dan juga Ibu Grace selaku orang tua murid sudah bergabung di Kabar Utama Pagi. Terima kasih.